warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 2I. Di sini saya akan mendongengkan dan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Sejarah ini hadir sebagai perserikatan ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga antar politik Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat penandatanganan Perjanjian Giyanti yang ada di desa Kianti Janti, Karanganyar. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka peredaman api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa tersebut geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbernya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam peredaman api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan merupakan salah satu aset dari Pakubuwono II. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan putusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk membelah menjadi Jawa Utara. Nicholas Hating mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Hating melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah perundingan antar Hating ke Jenderal VOC yang tidak jadi menyerahkan tanahnya ke Pakubuwono. Setelah berkali-kali Hating bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 Desember 1754, nota kepahaman antara VOC dan Mangkubumi berlatar belakang dengan tersampaikannya kepada Pakubuwono II, sang pengganti Pakubuwono III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti yang letaknya tidak jauh dari Surakarta, yaitu bertempat di beberapa kilometer dari kota Surakarta. Pendatangan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi bagian atau yang dikenal dengan istilah pengalihan nagari. Hal ini menjadi awal mula hak tanahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai si Sultan Hamengkubuwono I dengan Senopati Inggululu Sayyidin Anatogomo Khalifillatullah sejak ditandatangani. Perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci wilayah pembagiannya pada gilirannya menimbulkan renteng-rentengan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi di salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi di tanah Jawa. Raden Mas Said itu nama lainnya adalah Pangeran Sambernyawa yang dulu pernah membela tanah Jawa ini. Mereka melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwono turut-menurut hak sebagai penguasa wilayah. Sebagai gerakannya, pada tanggal 7 Oktober 1795, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok, itu pasukan VOC pada tanggal 8 Februari 1757 yang hampir membakar keraton. Keraton yang didirikan adalah Keraton Yogyakarta hampir rusak karena perlawanan dari Sambernyawa ke VOC. Setelah perang yang terjadi bertahun-tahun berturut-turut, VOC akhirnya menyudahi peperangan tersebut dengan mendatangkan Perjanjian Salatiga pada tahun 1797. Perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah tanah yang diberikan dari VOC. Pada saat itu, wilayah yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun kehilangan tahta atau berjatuh tahta dan kelak
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono ing Hadiningrat Surakarta Adiningrat. Terbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada tanggal 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Jakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh berbedaan model dengan orientasi politik. Hal ini pun mengatakan Jawa ada rupa yang beragam. Dinamik politik digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi siklus cagar alam. Sementara wilayah Jogja yang terdapat Kualaman menjadi daerah istimewa yang disebut Yogyakarta Istimewa. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, atau ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aditya, hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.